Jadi kalau kita berbicara judul yang ada di sini, ya kalau saya melihat judulnya ini sangat menggelitik. Bangunan di garis sempadan sungai, apa salahnya? Salahnya nggak ada. Jadi bangunannya nggak ada salahnya. Nggak salah ya bangunannya ya Pak? Bangunannya nggak ada salahnya. Yang salah ini yang bangun. Nah, permasalahannya mungkin saja yang bangun itu lebih dahulu ada sebelum peraturan yang terbit, ataupun yang bangun ini memang belum mengerti betul terhadap peraturan-peraturan yang ada. Untuk itu sedikit saya flashback. Jadi untuk bangunan-bangunan di sungai, khususnya sempadan ini, kita selalu berdasar kepada yang mengenai peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 mengenai penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada kami-kami ini yang berkecimpung di persungaian untuk bisa menjaga sempadan sungai. Tetapi sebelum saya masuk lebih dalam kepada sempadan sungai, mungkin kemarin-kemarin ataupun masih banyak orang awam yang belum bisa membedakan apa sempadan dan apa bantaran. Jadi mungkin kemarin pembahasan yang lalu sudah ada, mungkin kami hanya mengingatkan kembali. Kita lihat sekarang bantaran. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Jadi kalau kita lihat sketsanya adalah seperti ini. Di sini ada palung sungainya, kemudian yang disebut bantaran adalah daerah antara palung sungai ini dengan, kalau memang dia ada tanggul, adalah kaki tanggul bagian dalam, ataupun kalau tidak ada tanggul, dia adalah dengan muka air tertinggi yang pernah terjadi di sungai itu. Nah, inilah yang membedakan bantaran dengan sempadan. Nah, bantaran ini adalah sama sekali dilarang untuk dibuat, dihuni atau dibuat bangunan. Contohnya ini kalau kita melihat ini adalah bantaran sungai yang sudah diokupasi oleh masyarakat, oleh manusia untuk ditinggali. Jadi ada rumah-rumah, mohon maaf, menjadi rumah kumuh dengan rumah-rumah ditopang oleh tiang-tiang panjang dari bambu. Kenapa ini tidak boleh? Karena dia akan mengurangi penampang dari sungai dan untuk demikian mengurangi penampang basahnya, sehingga kalau terjadi banjir ini akan meluap ke kanan kiri. Dan juga bangunan-bangunan ini sangat berbahaya seperti ini. Nah, ini kalau karena dibangun di bantaran sungai, kebetulan ada arus air sungai yang cukup deras menggerus, dan akhirnya ini rumah sudah sebagian rontok. Nah, inilah kenapa namanya bantaran sungai itu sama sekali tidak boleh dihuni, tidak boleh dibuat bangunan, karena akan mengurangi fungsi daripada sungai itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita masuk kepada sempadan sungai, jadi sempadan sungai ini adalah garis maya yang dibuat di kanan kiri sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Jadi kalau kita lihat tadi adalah palung sungainya, kemudian sampai ke batas air tertinggi. Jadi dengan ada tinggi jagan ini itu bantaran sungainya, dan di luar ini adalah sempadan sungai. Nah, karena ini semua merupakan kanan kiri ini merupakan daerah penguasaan sungai. Nah, kalau kita melihat sekarang sempadan sungai itu kita bisa bedakan kalau kita mengacu kepada Permen PU nomor 28 antara daerah-daerah di perkotaan dan daerah-daerah di luar perkotaan.
Nah, yang sering terjadi adalah bahwa sekarang di perkotaan, seperti gambar-gambar yang sebelum tadi kami sampaikan, adalah sudah banyak yang masyarakat mengokupasi daerah-daerah bantaran sungai. Bukan hanya sempadan, tapi sudah masuk ke bantaran sungai. Nah, sempadan ini ditentukan apabila di dalam perkotaan dan sungainya mempunyai tanggul, dihitung dari kaki tanggul bagian luar itu kurang lebih 3,5 meter, merupakan daerah yang harusnya bebas dari bangunan. Bisa dimanfaatkan, tetapi pemanfaatannya adalah untuk hal-hal tertentu. Nah, inilah yang sering terjadi di daerah-daerah perkotaan, apalagi sekarang sangat susah, bahwa masyarakatnya di sana sudah lebih dahulu tinggal daripada peraturan yang ada, sehingga bagaimanapun juga peraturan sudah ada dan kita harus menegakkan peraturan itu. Oleh karenanya, kita juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk supaya tidak membangun di sempadan. Kalau kita melihat gambar seperti ini, sebelah kanan ini adalah sudah bukan sempadan lagi. Dia sudah membangun di bantaran sungai. Tapi yang sebelah kiri persis di ujung tanggul dia membangun di sempadan. Jadi sudah tidak ada sama sekali sempadannya. Nah, inilah kita coba melihat berikut ini. Ini ada di dalam kota besar. Bangunan yang dibangun ini adalah ruko di atas sempadan. Karena kebetulan ini sungainya berbatasan dengan ini, dan sebenarnya sempadannya dimanfaatkan untuk jalan, tetapi daerah-daerah pejalan kakinya, trotoar ini dimanfaatkan untuk pembangunan ruko. Apa yang terjadi pada waktu air sungai cukup besar menggerus daerah-daerah bantaran yang ada, sehingga ruko-ruko ini adalah. Nah, inilah hal-hal yang harus boleh dikatakan disampaikan kepada masyarakat bahwa dilarang membangun di sempadan sungai. Berarti ini salah satu impact tadi ya Pak ya, dari fungsi yang seharusnya tertentu tapi kita ganggu fungsinya. Korbannya bukan hanya manusia tetapi juga sungainya ya Pak ya, yang dirugikan duanya ya gitu ya Pak. Ya, jadi karena kita harus memelihara sungai sebagai sumber kehidupan, karena airnya akan kita manfaatkan, kita gunakan. Tetapi kita juga harus menjaga sungai-sungai itu dari okupasi masyarakat. Oleh karena itu makanya dengan adanya peraturan menteri ini kita bisa menjaga bahwa sungai-sungai itu, sempadan sungai itu tidak boleh dibangun dengan bangunan-bangunan permanen seperti ini. Sempadan sungai boleh dimanfaatkan. Jadi kalau ada bangunan yang diperbolehkan seperti jembatan, dermaga, untuk jalur pipa, adalah boleh untuk dimanfaatkan. Tetapi pemanfaatannya adalah harus dilihat bahwa nantinya apabila terjadi katakanlah banjir atau luapan air sungai, sempadan sungai itu tetap aman. Dalam arti karena tidak ada bangunannya, walaupun dimanfaatkan, katakanlah pemanfaatannya seperti tempat-tempat parkir, atau untuk lapangan olahraga, atau taman, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi tidak boleh dibangun untuk bangunan-bangunan permanen. Nah, ini yang saya terus terang sangat bangga dan apresiasi sekali kepada Pemda, pemerintah daerah DIY, yang mudah-mudahan nanti Bu Rani bisa menjelaskan lebih detail mengenai jadi
menggugah masyarakat. Nah, bahwa di sana, di beberapa sungai yang ada di DIY, tadi sudah disampaikan di video awal tadi, Sungai Code, ada juga dari Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, dengan program dari Pemda yaitu M3K. Kalau dulu saya mengenalnya sebagai mundur munggah madep kali, ternyata mohon maaf sekarang adalah madep kali, mundur terus munggah. Jadi tetap sama intinya. Nah, apa yang didapat? Nah, ini adalah pemukiman ataupun wilayah-wilayah hunian di daerah Sungai Gajah Wong yang tadinya membelakangi sungai. Nah, mereka dengan sosialisasi yang sangat baik dari pemerintah daerah bisa melakukan pengunduran yang tadinya bahwa rumah-rumah ini membelakangi sungai, sekarang rumah-rumah ini menghadap sungai. Dan dia mundur. Dan ini adalah partisipasi dari masyarakat. Memang kami juga dulu ikut melakukan sosialisasi ini. Sosialisasi itu tidak cukup mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah sekarang hasilnya ada. Jadi masyarakat yang ini, kebetulan foto ini adalah di sempadan Gajah Wong. Mereka sudah mundur 3,5 meter dan menghadap ke kali. Ini menarik sekali nih Pak, beda banget dengan gambar yang sebelumnya tadi ya Pak. Betul. Ya. Gambar yang awal tadi adalah itu betul-betul di batas di batas tanggul sudah menjadi berbahaya ya Pak ya, buat mereka juga gitu ya, bukan? Iya, rumahnya sendiri menjadi tanggul. Nah, sekarang ini sudah mundur. Dan secara efek psikologis juga nggak ada ketertarikan ya Pak buat buang sampah di sungai lagi gitu ya Pak, kalau rumahnya udah ngadep sungai, karena kan dilihat langsung depan muka gitu ya. Kalau dulu kan di belakang dari jendela buang ke kali gitu kali ya Pak. Betul. Dulu rata-rata, mohon maaf, dapur itu mesti di belakangnya langsung kali. Nah, sekarang dengan begini tidak, karena halaman depan mereka yang sekarang istilahnya sudah menjadi jalan masyarakat, itu adalah halaman mereka, sehingga mereka juga tetap menjaga kebersihannya. Halamannya bersih, jalannya baik, kalinya bersih. Nah, ini sambil guyon, saya dulu kebetulan dengan teman-teman komunitas sungai di Jogja, karena Jogja ini hebat sekali. Hampir semua sungai yang ada di wilayah Jogja mempunyai komunitas sendiri-sendiri. Nah, itu menarik tuh nanti ya. Nah, ini sangat menarik. Gimana komunitasnya gitu ya. Jadi komunitasnya menarik dan sangat bagus. Mereka betul-betul menjaga sungai dan ini. Dan kenapa di sini mundur sampai 3,5 meter itu ya sambil bergurau mereka biasanya saya dulu tanya, Mbak, kenapa kok ini bisa mundur? Iya Pak. Paling tidak ambulans bisa lewat. Nah, ini pemikiran sederhana yang tadinya boleh katakan daerahnya cukup rapat ya, untuk bergerak pun untuk sepeda motor aja dituntun itu, sekarang mereka mempunyai space yang menjadikan jalan sehingga katakanlah ada ambulans atau ada hal emergency yang membutuhkan kecepatan bisa dilakukan lewat sini. Aturannya kan tetap mengacu kepada Permen PU ini. Jadi kalau kita lihat, yang kita tetap mengambil contoh DIY ini, kita sosialisasi bahwa ini harus mundur karena ini adalah untuk memberikan fungsi sungainya tetap terpelihara baik, sehingga memberikan hasil katakan untuk menjaga kelestarian, kemudian juga menjaga dari daya rusaknya kalau memang ada banjir yang cukup besar. Ini jadi mereka, jadi aturannya tetap mengacu kepada Permen PU ini. Nah, inilah memang yang katakanlah sosialisasi yang dilakukan cukup panjang waktunya. Kemudian kami juga waktu itu
bekerja sama dengan Pemda sudah memulai untuk melakukan membuat katakanlah garis sempadan. Jadi itu kami lakukan pengukuran, terus kami pasangi patok untuk menjaga di sinilah batas-batasnya. Nah, enaknya dan senangnya dengan warga Jogja itu kita dekati, kita melakukan sosialisasi secara humanis, dan mereka kalau akan membangun yang sekarang, waktu itu yang akan membangun, mereka datang, Pak, kami akan membangun di tepi sungai, kira-kira jarak yang diperbolehkan seberapa. Nah, inilah yang dilakukan. Walaupun ya ada 1-2 yang katakanlah mereka sudah membangun, kemudian membangun, akhirnya mendekati bibir sungai, dan bangunan bibir sungai itu longsor. Nah, ini jadi ribut. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kelongsoran dari sungai ini? Sedangkan di atas ada bangunannya. Nah, ini yang apa namanya? Kami waktu itu juga lakukan sosialisasi, kami jelaskan karena kami ya ditanya oleh para wartawan, kenapa kok dari SDA kok diam saja? Ya, kami sampaikan, kami tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, ayo kita cari di mana kesalahan-kesalahan ini.